Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, kami kelompok pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari anggota Halid Syambriansa, Muhammad Afrila Gulufari, Rian Triandika, dan Muhammad Zufar Al-Hilal ingin mempresentasikan tentang pemberdayaan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindung, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kemudian pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Parali. Yang pertama itu menurut Robinson tahun 1994. Menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan untuk bertindak. Kemudian menurut Paine 1997 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan, dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan pada berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Kemudian menurut Sumo Diningrat tahun 1999, arti pemberdayaan masyarakat atau society empowerment ini merupakan suatu agenda konsep serta pembangunan yang mendukung kemampuan masyarakat. Tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi. Pemberdayaan dilakukan ialah sebagai langkah meningkatkan modal sosial. Tujuan pemberdayaan di dalam masyarakat dilakukan guna membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Pemberdayaan di dalam masyarakat dibentuk guna potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Community leader, misalnya camat, lurah, kepala adat, ustadz, dan sebagainya. Kemudian community organization, organisasi seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya. Community fund, dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau disebut JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong. Kemudian community material, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk mempermudah akses ke puskesmas. Kemudian community knowledge, meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan. Yang terakhir yaitu community teknologi. Teknologi sederhana, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Tujuan pemberdayaan masyarakat, perbaikan kelembagaan atau better institution. Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha, perbaikan usaha, perbaikan pendidikan semangat belajar, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Perbaikan pendapatan atau better income, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya. Perbaikan lingkungan atau better environment, perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Perbaikan kehidupan atau bisa disebut better living, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Perbaikan masyarakat atau better community, kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik. Prinsip pemberdayaan masyarakat. 1. Prinsip kesetaraan. Adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar. 2. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. 3. Keswadayaan. Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain.
Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan atau the have not, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, the have little. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. 4. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri, tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengolah kegiatan sendiri. Strategi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada strategi tradisional. Strategi tradisional adalah dengan menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Yang kedua ada strategi direct action, yaitu membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga ada strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri. Tahapan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu ada persiapan. Pada tahap pertama ini ada dua hal yang harus dilakukan, yakni penyimpanan petugas, yakni tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh community worker, yang penjinaan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua ada pengkajian atau assessment. Pada tahap kedua, dilakukan pengkajian yang bisa dilakukan secara individual melalui kelompok dalam masyarakat. Pengkajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah keperluan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien. Yang ketiga ada perencanaan alternatif program atau kegiatan. Yang ketiga, petugas yang menjadi agen perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan mencari cara mengatasinya. Yang keempat ada pemformalisasi rencana aksi. Tahap keempat, agen perubahan ikut membantu tiap-tiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, pelaksanaan program atau kegiatan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menjaga kelangsungan program yang telah dikembangkan. Yang keenam ada evaluasi. Pada tahap ini, pengevaluasian pemberdayaan masyarakat yang sedang berlangsung sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga yang diharapkan dalam jangka pendek bisa membentuk sistem komunitas pengawasan secara internal, dan dalam jangka panjang dan dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Yang ketujuh, terminasi. Tahap yang terakhir ini merupakan tahap pemutusan hubungan antara komunitas sasaran secara formal. Pada tahap ini juga diharapkan proyek harus berhenti dengan segera atau secepatnya.